keputusan besok Demak akan dipimpin 2020-2024 oleh siapa itu sudah ada. Yang itu sekarang masih jadi tim kampanye atau tidak? Enggak. Memang kemarin saya dimasukkan di tim sukses ya, karena dia dipahami dalam jasa sebagai apa tuh, salah satu bukan masis, juru bicara. Kalau masis kepala kiai ya. Tapi karena kapasitas kami, saya sebagai pengurus di NU, kalau sebagai ketua, saya lebih masyarakat itu kalau mengayomi warga. Nah, betul ulama. Sempat dimasukkan dalam. Ya, saya sudah menyatakan mundurnya memang menjadi pemilik bupati siapapun. Jadi owner, karena NU ini mayoritas di Demak, harus menjadi ownernya dong. Kalau di pemerintahan ownernya kan rakyat. Nah, di jamiah NU ini ownernya. Gitu. Nah, sehingga tidak mengorbankan NU untuk kepentingan politik satu. Karena itu alasan Kiai mundur dalam. Ya. Itu yang mundur ada beberapa ya. Itu sempat ada diskusi atau tidak? Setahu saya, untuk saya itu nggak ada. Kalau saya Kiai Hanif Muslim, kemudian Kiai Muhammad Asik, kemudian Kiai Zainal Arifin Maksum dan Kiai Aminuddin. Tidak sempat ada kesepakatan bersama-sama diskusi, artinya untuk kepentingan NU gitu. Untuk saya, maka bisa sama lihat redaksinya apa. Nah, beda. Ya itu memang bikin saya sendiri. Posisi Kiai saat ini mengayomi semuanya karena. Iya, karena semua itu kan warga NU, semua itu warga NU. Cuma kami NU itu berharap, monggo silakan berpolitiklah yang santun, berpolitiklah yang baik. Toh sebetulnya ini hanya sebuah syariat lahiriah saja. Hakikatnya Bupati 2024 itu sudah ada. Cuma kita nggak tahu, semua nggak pada tahu. Maksudnya gimana ya? Keputusan itu sudah ada. Ya, keputusan besok Demak akan dipimpin 2020-2024 oleh siapa itu sudah ada. Cuma tidak sudah ada. Cuma tak seorang pun yang tahu. Kalau tak ada orang bilang yang nanti ini itu omong kosong, nggak ada yang tahu. Hanya umpama betul kebetulan. Nah, karena tidak ada yang tahu, maka kita disyariatkan untuk berikhtiar. Berikhtiar ini batas saja. Maka karena ini sudah ada keputusannya, siapapun yang menang nggak boleh jumawa, yang kalah nggak boleh marah. Sudah ada, harus disadari itu. Itu yang ada. Iya, harus disadari. Itu kiai sudah tiap hari berdoa, Allahumma lamani alima ya Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menolak apa yang engkau berikan. Kalau sudah ditentukan 2020-2024 si A, enggak ada orang yang akan bisa merubah. Bidangmu bawa sini aja, biarin aja jadi. Enggak, sudah ada. Itu hanya syariat lahir aja. Dan itu ya syariat yang harus ditempuh, dilalui. Oleh karena itu, karena ini sudah ditentukan, apapun hasilnya harus dilaksanakan, itu adalah keputusan Allah. Dan proses untuk nah itu manusia yang memproses dalam arti ikhtiar. Ikhtiarnya harus maksimal, namanya ikhtiar maksimal. Artinya di dalam proses menjemput takdir Allah itu harus dilakukan dengan cara yang baik, yang santun. Cara yang baik yang bagaimana ya? Yang baik itu ya tentunya yang tidak yang melihat situasi ya, tidak melukai yang lain, tidak mencemooh, mengolok-olok, itu enggak bagus. Beli campaign itu sudah bagus. Kita bermain sportif lah, bermain sportif. Ibadah ini kan bermain sebuah permainan. Kalau saya sering mengatakan begini,
dalam ajang event pilkada dan sebagainya, jangan mengatakan itu musuh. Musuh B nggak bagus. Konotasinya tuh nggak enak untuk bermain catur. Yeah. Itu melawan. Bukan musuh. Bukan musuh. Kalau musuh itu namanya musuh kok. Kalau rasanya, ini rasa bahasa mas. Bahasa Indonesia itu ada rasa bahasa. Yeah. Mungkin maknanya sama, tapi rasanya beda. Yeah. Nah, maka kita pakai rasa yang baik. Melawan aja nggak apa-apa. Seperti bersepak bola melawan. Yeah. Seperti bermain catur antara anak sama orang tua bermain catur melawan boleh. Ya sah-sah saja. Enak saja didengar. Tapi kalau musuh ayahnya, padahal maknanya ya mungkin sama, rasanya yang beda. Iya. Kalau 3 BBI agak beda mungkin. Ya, oleh karena itu saya berharap ini jangan pakai apa namanya istilah musuh, tetapi melawan. Ibarat sebuah permainan. Dan hasil pemenangnya, juaranya itu sudah ada. Tinggal nanti pada hari penghitungan upload dibuka. Selamat. 2 kandidat yang akan bertarung nanti, calon wakil bupatinya dua-duanya sama-sama warga Nahdlatul Ulama. Ya. Dan dua-duanya adalah alim ulama, dua-duanya adalah tokoh agama. Bagaimana ya? Ya kan, masyarakatnya menghendaki seperti itu. Masyarakat, baik masyarakat secara umum maupun masyarakat politik Demak, berarti nyata-nyata ingin bahwa Demak itu dipimpin salah satunya adalah seorang dia. Karena Demak memang punya kekhasan. Demak adalah kota wali, kotanya peninggalan Sultan Salah, ya maka tidak boleh tidak Demak harus dijiwai pemimpinnya, dijiwai oleh kebenaran yang religius. Itu tandanya seperti itu. Kecuali itu kalau kembali lagi kepada hasil jalsah nama yang dimaukan jalsah itu ternyata dua-duanya kan diakomodir. Yeah. Jadi nama-nama dalam jalsah itu ternyata ada dan masih ada. Persoalan pasangannya itu persoalan politik. Walaupun kalimatnya. Oh iya, itu kalau pasangan itu yang bisa memasangkan itu kan politik. Yeah. Kalau tidak rekomendasi partai politik malah bisa. Yeah. Nah itu orang-orangnya itu berarti saya yakin ya ada kompetensi di sana. Katanya dua-duanya itu terakomodir. Lah siapa yang lebih diterima itu hari-hari yang akan menentukan. Toh mestinya iya. Toh padahal ketentuan sudah ada. Tapi ikhtiar manusia nanti akan dibuka hasilnya pada hari-harinya. Berarti secara organisasi kalau PCNU siapapun tidak masalah. Iya, kita proses kan kata pengawal tadi yang saya sampaikan, Pak, karena semua yang warga semuanya itu adalah umat. Nah, dari Nahdlatul Ulama para nabiin, maka kita kawal. Iya. Kalau terbukti ya kan. Dua pasangan ini adalah sama-sama warga. Itu tidak bisa kita hindari. Itu realita lapangan begitu. Ya. Untuk menjaga hal-hal yang baik karena sama-sama warga Nahdlatul Ulama, apa yang dilakukan oleh Yai dan PCNU? Iya, sering dalam setiap event kita sampaikan kita bermainlah yang baik, politik yang santun. Toh semua itu sudah ada hasilnya. Itu sering kita sampaikan begitu. Ya. Jadi ada artinya kita secara emosional, secara menggebu-gebu, menguatkan satu, menginjak yang enggak. Toh itu sudah tulis. Iya, kalau yang diinjak nyatanya itu yang diangkat. Iya. Tidak akan ada yang bisa menolak. Lama ni'am lima atau itu. Wala mu'tiya lima manata, dan tidak akan kamu bisa mengasih apa yang Allah. Tidak bisa kamu kasih apa yang Allah. Kalau menolak tidak bisa menerima, kamu paksakan harus ini omong kosong tidak bisa. Yeah. Seperti halnya kamu tidak akan bisa menolak kalau memang Allah tentukan ininya.
Kalau itu bisa dipahami oleh kaum Nahdliyin semuanya, syukur-syukur lagi kontestannya kan berjalan ini kan enak, kontestasi ini kan enak. Ya, bahkan sudah seni, seni sudah permainan berpolitik. Yai, melihat masalah debat ini dan potensinya seperti apa ya dari sudut pandang sebagai ketua Tanfidiyin PCN itu? Demak NU itu sangat berharap Demak itu benar-benar punya kekhasan daerah dari daerah-daerah lain karena kota wali saja. Salah satu contoh karena punya Masjid Agung Demak. Bagaimana membawa ikon Masjid Agung ini pada tataran yang lebih luas lagi. Ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah masalah kemaslahatan dari warga Demak itu sendiri yang tentunya oleh pemimpin yang akan datang itu sebuah amanat yang besar karena dia telah dipilih oleh umat, oleh rakyat, tentunya harus ada imbalan. Imbalan itu apa? Imbalannya adalah memberikan jaminan kesejahteraan kepada umatnya. Ya tentunya sektor agama itu yang tidak kalah penting. Menjadi nafas. Iya, karena makanya buktinya 2 pasang saja ada kiainya. Itu artinya semua masyarakat Demak dari unsur manapun, politik apapun, ini sudah overgrade dari banyak politik itu. Nah, ternyata berharap Demak dipimpin oleh kiai. Meskipun ada posisi di mana itu kan masa proses di politik saja, tetapi pada kaitannya para kiai mau warnai. Iya, betul. Iya. Itu ya. Iya. Memang harus begitu. Dan memang tidak harus punya kekhasan, kekhasan. Yang lain kan beda dengan Demak, yang lain tidak punya Masjid Demak. Dan Demak kan punya Masjid Demak. Tapi yang punya Masjid Agung, iya tadi di Agung Demak. Agung Demak itu adalah warisan Sultan Fatah, kerajaan pertama kita. Kumpulnya Islam pertama kita dan kumpulnya para wali kita. Loh ini kan harus menjadi nafas pemimpin masa depan, pemimpin dalam membangun kota Demak. Maka hal-hal yang sangat bertentangan dengan agama, ya bagaimana dengan cara yang bijak, yang baik bisa terkondisi di masyarakat tertata. Kalau kita katakan dilarang, iyalah dilarang, tetapi cara mengarahnya itu dengan bahasa-bahasa yang baik, jadi dengan kesadaran masyarakat sendiri, hal-hal yang tidak baik itu tidak sampai dilakukan. Lebih baik muncul kesadaran dari masyarakat. Contoh misalkan yang sekarang ini marak masalah karaoke. Yang banyak disorot. Ya, banyak disorot. Karaoke di Kota Wali. Iya, karaoke di Kota Wali. Sebetulnya larangan sudah ada. Aturan perdanya sudah ada. Tetapi kenapa masih ada? Kalau di tata itu bagaimana justru masyarakat nggak mau pada datang ke karaoke. Itu bagaimana caranya? Nah, kalau ada orang jualan tidak dibeli, kan nggak laku. Tutup sendiri kan? Lah karena tidak masih berjalan karena masih ada pembeli. Lah kemudian di sini juga ada peran pemerintah, kiai dan pemerintah. Pemerintah membuat regulasi, kiai itu membuat suatu etik norma keagamaan. Ojo bertekani di bertuku. Tugas sesuai dengan fungsi. Iya, dengan posnya masing-masing. Karena itulah ada 2 kiai di dalam masing-masing pasangan ini. Ya persis, barangkali harapannya para tokoh masyarakat, para politisi di Demak mungkin seperti itu. Jadi saya bisa mewarnai posisi ini mana, di sini mana. Itu memang paling ideal di Demak, Kiai. Iya. Pasangan antara nasionalis dan religius. Iya. Itu ya seperti
apa ya? Dan itu ada di dua-duanya. Ya, ada di kebebasan. Benar. Itu maka saya katakan, kenapa Pak Dura ada lagi? Ya karena semua partai berharap ada dia. Itu tandanya memang pingin pemimpinnya yang itu bisa dibaca di sana. Bisa di sana. Persoalan itu untuk apa? Itu enggak tahu lah. Tapi yang kasar mata yang bisa kita lihat, dua-duanya atau dua kandidat, dua pasang ini ada kiainya. Oh, berarti masyarakat Demak, masyarakat dari kalangan politisi, para tokoh-tokohnya menginginkan dalam yang memimpin Demak itu ada dia. Kalau posisinya di bupati atau wakil bupati? Ya itu masalah apa ya, masalah politik saja, masalah politik saja. Ya ini sekarang pemilihan tinggal 2 bulan lagi. Tentu saja realitas di lapangan itu kan juga gesekan atau kan tetap ada. Panas-panasan itu kan tetap ada. Itu realitas di dalam politik yang tidak bisa. Apa himbauan atau kiai dengan seluruh masyarakat? Ya tadi saya katakan, bermainlah berpolitik yang banyak Santo. Itu kalau persoalan gesekan ya salah, orang bermain bola pada gasaan kaki biasa, tetapi itu ada sebuah permainan, jangan menjadi sebuah permusuhan. Masih dalam koridor ya, dan itu yang masih ada koridor yang bisa dibenarkan. Tidak saling. Kalau sampai pada menjatuhkan orang per orang, pada masa pribadi seorang, kampanye fitnah hitam, ya itu kan tidak bagus. Yang menjadikan orang menjadi ya, gesekan atau menjadi berantem dan hal-hal seperti itu. Itu pesan kiai terhadap seluruh warga Nahdien di Demak. Betul. Ada lagi ya barangkali yang hendak kiai sampaikan kaitan dengan pilkada dan Nahdien ini? Ya mungkin kalau setiap teman itu ya kita berharap NU ini benar-benar bisa mengayomi. NU dalam arti lembaga institusi ini tidak dipertaruhkan dalam permainan politik, sehingga NU tidak jatuh pada menang dan kalah. Tapi NU adalah selalu sebagai pemenangnya dan NU adalah sebagai owner dari percaturan politik ini. Sekaligus owner Demak Bintoro. Ya. Matur nuwun. Sama-sama. Mohon maaf bila. Sama-sama. Itu tadi perbincangan singkat saya dengan Kiai Haji Aminuddin Masyudi, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk seluruh warga Demak. Terus ikuti tayangan-tayangan di channel Kabar Wahyu. Jangan lupa subscribe, like, and komen dan share bila senang dengan video-video kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.